Halo Sobat Bojonegoro History. Selamat siang semuanya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini saya akan berkunjung di beberapa situs yang ada di Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Pasti sebagian di antara teman-teman belum tahu toh bahwa di Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro banyak sekali situs-situs yang bersejarah. Pertama, saya akan berkunjung di sebuah situs Kedaton. Situs Kedaton adalah situs yang diduga bangunan candi dari batu yang berbahan andesit yang ada di bukit di Dusun Kedaton, Desa Klino. Selamat siang teman-teman semua. Kita akan melihat situs Kedaton yang berlokasi di Desa Klino, Kecamatan Sekar. Jadi tempatnya agak berada di atas perbukitan. Nah, ini adalah namanya situs Kedaton. Ini kita bareng teman-teman. Ada Pak Kusnan, warga lokal, yang menemani kita perjalanan berkunjung di beberapa situs yang ada di Desa Klino, Kecamatan Sekar. Pohon apa Pak? Besar banget. Beringin. Kenapa kok pohon beringinnya nggak sama seperti beringin pada umumnya? Sama kok, cuman kan mungkin gede dan ini godongnya lebih gitu kan. Oh gitu. Semakin tua kan daunnya gitu. Oh gitu ya. Beringin Pak ya. Oke. Ini Arjuna tuh. Berarti memang sejak dulu sudah ada Pak ini ya. Oke. Coba lihat ya, kita coba melihat wilayah yang ada di situs Kedaton. Oke. Oke, jadi situs Kedaton ini berlokasi di baratnya Gunung Pandan atau berada di lereng baratnya Gunung Pandan. Gunung Pandan merupakan puncak tertinggi dari Pegunungan Kendeng. Jadi di wilayah situs Kedaton ini sangat subur ya. Kita bisa melihat sendiri duren yang ditanam oleh warga lokal sudah berbuah. Ini tandanya bahwa lokasi ini sangat subur, tidak pernah mengalami kekeringan, bahkan airnya tidak pernah habis. Berarti ini apanya Gunung Pandan Pak? Berarti sebelah mana? Baratnya Gunung Pandan ya. Berarti pertama kali ditemukan tahun berapa seingatmu dulu? Gak ngerti ya. Ono iki ya. Gimana menurutmu Mas? Jurnalis. Tentang Menurut saya sih tempat ini ya memiliki nilai sejarah tersendiri. Bisa terlihat di sini itu banyak batu-batu candi, dan di bawah itu juga ada seperti sumberan, dan di situ ada kayak bunderan seperti ini dan ada lubangnya, jadi seperti jalan dua ya. Gitu. Jadi kalau misal di sini candi, di bawah
ada jalan juaranya atau semburan. Biasanya itu dulu orang-orang itu menyucikan diri dulu di Patirtaan. Setelah menyucikan diri baru naik ke atas untuk melakukan ibadah. Nah, untuk ibadahnya itu di sini. Tinggian berapa mdpl Pak? Berapa tinggi? Sekitar 500. 500-an ya mdpl ya. Oke. Nah, oke, itu dipakai untuk apa Pak? Biasanya Kunci candi. kunci Ya, candi. Sandu. Heeh, candi. Jadi dulu itu nggak ada pelekat Pak ya. Nggak ada Jadi apa-apa. cuma kayak bongkar pasang gitu loh ya. Di kunci kayak gitu. Tentu teman-teman sudah tahu dong, pada masa keemasan kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinannya Raja Hayam Wuruk 1334 sampai 1389 Masehi. Lahirlah seorang tokoh yang namanya diabadikan dalam prasasti Sekar, yaitu siapa? Empu Nala, bergelar Wiramandalika. Ia tidak hanya dikenal sebagai pemimpin yang tangguh, tetapi juga sebagai simbol keberanian dan pelindung kebaikan yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Prasasti Sekar tahun 1364 Masehi sebagai bukti kuat, sebagai sumber primer tentang peran pentingnya dalam menjaga stabilitas wilayah Majapahit, yang menulis tentang sosok Empu Nala bergelar Wiramandalika. Bahkan prasasti Sekar juga pernah diteliti dan dikaji oleh Krom, seorang epigraf dan arkeolog Belanda. Ia menuliskan dalam hasil kajiannya dalam artikel The Inscriptie van Lawang 1911. Prasasti Sekar menggambarkan batas-batas wilayah Jipang atau sekarang lebih dikenal dengan nama Bojonegoro. Jadi, pada abad ke-14 Masehi, di sini lah nama Empu Nala disebut sebagai seorang pejuang besar yang memiliki pengaruh kuat di wilayah tersebut. Empu Nala juga dikenal sebagai Raktian Tumenggung atau dijuluki sebagai pelindung kebaikan dan penghancur kejahatan. Julukan-julukan lain yang melekat padanya seperti Arya Wiramandalika, pemimpin pejuang, atau Raungana Bima, kuat di medan perang, dan Pratipaksana Canakarana, penyebab kehancuran musuh, menunjukkan betapa besar kewibawaan dan kekuatan yang dimilikinya. Krom menggambarkan Empu Nala sebagai sosok yang menjadi teror di medan perang, keberaniannya yang di medan laga, dan kemampuannya memimpin pasukan menjadikannya sosok yang disegani kawan maupun lawan. Tak heran lagi dong, namanya begitu harum di masa pemerintahan Hayam Wuruk. Bahkan Empu Nala turut disebut dalam Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Seperti ini, Sang Arya Wiramandalika, nama Empu Nala, Sada Wasadu Hitanigraha Wijna Mancanagara Manama Tumenggung. Syair tersebut menggambarkan Empu Nala sebagai sosok agung yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menegakkan kebaikan dan memerangi kejahatan. Gelarnya sebagai Tumenggung di wilayah Mancanagara Jipang semakin memperkuat posisinya sebagai tokoh penting di Majapahit. Baik, misal seperti itu ya.
banyak lagi. Jadi Prasasti Sekar itu mencatat pejabat-pejabat Majapahit. Jadi salah satunya adalah Punala.